Itu implikasinya dan maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nama Yahweh, nama Allah yang ke-13 Yahweh Rafa. Artinya, ini adalah panggilan nama Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, arti daripada Yahweh Rafa adalah Tuhan yang menyembuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa kasih kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh sakit penyakit apapun. Ya, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jenis sakit penyakit apapun. Tidak. Karena kuasanya tetap ada di atas daripada berbagai sakit penyakit. Hal yang kedua, arti daripada Yahweh Rafa, ya, Yahweh Rafa. Perlindungan Tuhan itu selalu ada bagi kita yang percaya atas ancaman dari semua sakit penyakit yang datangnya dari si iblis. Perlindungan Tuhan tetap selalu ada. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yahweh Rafa adalah pertolongan Tuhan dalam memberikan kesembuhan terhadap penyakit apapun. Karena Tuhan kita itu adalah tabib di atas segala tabib, artinya dokter di atas segala dokter. Bahkan kasih kuasa Tuhan kita itu di atas dari segala obat apapun. Kuasa Yahweh Rafa itu di atas daripada keahlian atau spesialisasi para dokter, Bapak Ibu. Serta kuasa Yahweh Rafa melebihi daripada kehebatan teknologi di bidang medis. Kasih kuasa daripada Yahweh Rafa kita itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita harus melihat, kalaupun kita pergi ke dokter, lalu kita sembuh, itu bukan karena hebatnya dokter, bukan. Bukan karena hebatnya rumah sakit, bukan. Bukan juga karena hebatnya obat yang kita beli, bukan. Tapi karena Yahweh apa yang bekerja, atau yang menyembuhkan kita. Ini penting kita paham. Kan sekarang banyak orang Kristen membuat kuasa Tuhan itu secara parsial atau secara dikotomis. Artinya apa? Kuasa Tuhan itu hanya dimaknai kalau bersifat apa? Mukjizat. Gitu. Jadi artinya kalau dia sakit sembuh karena mujizat, wah ini baru Tuhan yang bekerja. Tapi kalau karena dia pergi ke dokter, minum obat, sembuh. Nah, ini banyak orang Kristen menganggap bahwa di situ tidak ada kuasa Tuhan. Artinya apa? Nol, alfa kuasa Tuhan. Itu salah itu. Salah. Kalaupun ada obat, ada dokter, ada rumah sakit, itu hanya jembatan saja. Perpanjangan tangan Tuhan saja. Yang artinya, yang berkarya, yang bekerja, yang memberkati obat itu, tangan dokter itu, peralatan rumah sakit itu, Tuhan yang berkata. Nah, ini harus paham, Bapak Ibu. Penting. Dan ini tolong Bapak Ibu jelaskan kepada jemaatnya masing-masing. Dasar Alkitab, pembuktian dari Alkitab, bahwa Yahweh Rafa betul-betul berkarya, memberikan, menyembuhkan sakit penyakit apa. Keluaran pasal 15 ayat 26. Firman-Nya, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka aku, kata Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir. Apa? Sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau.
Artinya sangat teruji dan terbukti betul. Yahweh Rafa itu berkuasa atas segala sakit penyakit apapun. Mengendalikan, memulihkan, menyingkirkan sakit penyakit itu. Akan menyembuhkan kita dari penyakit itu sendiri. Asal memang ada syaratnya di sini Bapak Ibu. Sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Tapi juga melakukannya dengan benar. Dan mengikuti semua perintah Tuhan. Itu aja syaratnya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus ayat ini memberikan sebuah pemahaman buat kita. Bahwa Yahweh Rafa menjamin total kehidupan kita umat percaya. Baik dari ancaman sakit penyakit, termasuk juga menyembuhkan kita dari berbagai sakit penyakit itu sendiri. Maka implikasi praktis dan maknanya buat kita dari Yahweh Rafa ini adalah lagi-lagi Bapak Ibu, percaya total, lakukan firman dengan benar, ya, dan kita hidup sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Sakit penyakit apapun yang kita alami atau yang menimpa kita, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Percaya total. Yang kedua, pertobatan total kepada Kristus sebagai Tuhan itu selamat yang juga dibarengi dengan perubahan, pembaharuan, totalitas hidup, dan ditindaklanjuti kesetiaan kita, konsistensi kita, membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan, serta jangan lupa Bapak ini, menjaga kekudusan dan kesucian setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Itu akan memudahkan Tuhan melindungi kita dari serangan berbagai sakit penyakit, termasuk juga menyembuhkan kita dari berbagai sakit penyakit. Ini sudah Tuhan buktikan lakukan. Dengan dia banyak menyembuhkan orang sakit. Orang lumpuh dia sembuhkan. Orang buta sejak dari kandungan dia celikan. Orang mati dia hidupkan kembali. Itu adalah bentuk konkret pekerjaan daripada Yahweh. Nah, ini penting Bapak Ibu kita pahami tadi kita imani. Ya, dan kita harus ajarkan ini kepada jemaat kita. Sekali lagi, kalau mereka pergi ke dokter lalu sembuh, bukan karena ibadahnya dokter. Bukan. Karena Tuhan yang bekerja di dalam dokter, obat-obatan, dan peralatan medis yang dipakai. Ya, bagaimana kalau orang pergi ke nah itu bukan jalan Tuhan lah. Tuhan tidak pernah memakai simbolis, memberikan dan menyembuhkan. Jalan Tuhan jelas, tegak lurus. Dia bisa pakai caranya sendiri lewat mujizat spektakuler, tapi dia juga bisa memakai tangan dokter, obat-obatan, peralatan medis. Itu jalan Tuhan. Di luar itu jalan simbolis Bapak. Jadi jangan sampai salah juga kita menjelaskan kepada jemaat ya. Karena kadang-kadang jemaat juga masih ada berpikir datu itu pun bisa juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Masih ada juga loh.